Nah, terakhir kita membahas kurva ketinggian. Contohnya udah dibahas. Prinsipnya menggambar kurva ketinggian tuh ya dari set sama dengan fungsi XY, itu setnya kita ganti dengan nilai K, gitu ya. Jadi bentuknya fxy sama dengan K. Kemudian kita gambar untuk berbagai nilai K. Jadi gambarnya di bidang XY ya, nggak di ruang. Karena fxy sama dengan suatu konstanta. Nah, coba sekarang lanjut. Mungkin nggak dua buah kontur dengan K berbeda berpotongan? Maksudnya apa? Coba kita lihat gini. Ini. Bentar ya. Ini mata pennya udah kudu ganti. Gini, misalkan ini kontur untuk nilai K sama dengan 3 K-nya. Yang ini kurva ketinggian untuk nilai K sama dengan 4. Nah, mungkin nggak berpotongan seperti ini di 2 titik kayak gini? Coba, ada yang bisa jawab? Tunggu, 1, 2, 3. Nggak bisa ya. Kenapa? Soalnya kan nilai K-nya pasti segitu. Hah? Kenapa? Nilai K-nya udah pasti segitu. Iya, ini juga pasti. Iya, berarti tingginya beda gitu ya. Pintar. Gitu. Gini ya. Oke, betul jawabannya. Cuma menyampaikannya aja, mungkin belum formal, belum tegas. Coba kita lihat. Yang kurva K sama dengan 3. Kalau saya punya nilai P0 di sini, nilai fungsi di P0 berapa? P0-nya X, Y ya. 3 kan? Kalau ada titik di sini P1, nilai fungsinya di P1, 3 juga. Pokoknya sepanjang kurva itu, ini ada titik P2, nilai fungsi di P2, 3. Semua yang berada di kurva dengan level 3, nilai setnya selalu 3. Sedangkan untuk kurva yang ini, satunya lagi, nilai setnya selalu 4. Ya. Saya ambil di sini titik P berapa yang belum dipakai? P5 gitu ya. Nilai fungsi di P5, 4. Semua di kurva itu. Nah, yang di titik potong nih gimana? Nilai fungsinya berarti bisa 3, bisa 4. Nggak boleh, kan fungsi 2 peubah, satu pasang variabel, setnya harus 1. Di sini nanti ngikuti nilai di kurva yang nilainya 3 atau yang 4. Nggak bisa 2 nilai, nggak boleh. Yang namanya fungsi harus satu pasang XY, satu nilai set. Kayak gitu ya. Jadi yang dijawab tadi betul. Jadi tidak mungkin. Oke, saya hapus lagi. Sekarang, mungkin nggak dua kontur dengan K yang sama, tapi saling terpisah? Ini K-nya 3, di sini ada lagi K-nya juga 3. Mungkin nggak? Halo, Audrey tadi, Audrey ya yang jawab? Audrey, apa? Jawab lagi. Mungkin nggak? Cari celahnya kalau nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau nggak ada celah nggak mungkin, ada kemungkinan mungkin gitu ya. Ada kemungkinan mungkin, gimana itu? Bertentangan, nggak bertentangan ya kan? Bisa terjadi. Nah, untuk ini saya akan lihatkannya. Kita lihat contohnya aja. Gini. Oh, yang satu dulu. Yang satu belum menjawab yang kedua ini nanti. Gunakan peta kontur di samping. Masa peta kontur di samping ya, kayak ibu-ibu aja pakai samping. Peta kontur di samping untuk memperkirakan F1,3
F1,3 kita lihat ini. F1,3 berapa? X-nya 1, Y-nya 3, berarti titik ini. Kira-kira nilai fungsinya 70 gitu ya. Ya enggak 70 mungkin. Yang dalamnya 80, ini di sini 70 ya, mungkin 72 gitu ya. Ya, sekitar namanya juga memperkirakan. Tiap orang bisa beda-beda. Karena ini yang biru ini tidak pas di kurva merahnya. Sepanjang kurva merah yang ini, itu selalu setnya 70. Sepanjang kurva yang ini, 80. Yang luarnya lagi 60, jadi makin ke dalam makin besar nilai setnya. Ya, itu kira-kira 72. Di 4,5 rada jauh juga ini ya. Nggak dilalui kurva merah, kita nggak menggambar kurva ketinggiannya. Ya, tapi kita lihat yang ini 60. Yang ini 50. Pasti di antara keduanya lah. Ya, bisa kita perkirakan 57 atau 56. Bisa juga 55,4. Ya, pokoknya di antara 60 dan 50. Gambar peta kontur dari ini. Nah, supaya cepat, karena ini bahan kita agak tertinggal. Ternyata saya salah perhitungan, agak tertinggal. Jadi saya pakai gambar yang ada aja ya. Ini. Oke. Tadi fx set sama xy. Untuk persamaan kurva ketinggiannya, setnya ganti dengan k. Xy sama dengan k. Kemudian kita gambar untuk berbagai K. Ingat kalau K-nya 1, itu adalah hiperbola ya. Ini gambar di sini set, dan di sini set. Hiperbola sebenarnya persamaannya kuadrat, tapi hiperbola yang dirotasi dulu 45 derajat jadi seperti ini. Oke, gambar aja. Oh, ini K-nya 0,25, saya gambar ini. XY sama 0,25. Kita lihat kalau Y, kalau ininya 0,25, kalau X-nya besar sekali, Y-nya kecil. X-nya besar sekali itu ke kanan sekali, atau ke kiri sekali. Tandanya harus samaan. Kalau ini min 0,25, kalau ini 0,25, kalau positif, satu lagi positif. Kalau X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi ada di kuadran 1 dan 3. K-nya min 0,25, K-nya boleh kan negatif di sini. K-nya 0 boleh nggak ya? Boleh aja. XY sama dengan 0. Nggak bisa tulis. XY sama dengan 0 artinya apa? X sama dengan 0 atau Y sama 0. X sama dengan 0 ya sumbu Y. Y sama 0 ya sumbu X garis. Sumbu koordinat. Oh ya, nanti yang 0 belum. 0,5 di atasnya, tapi nggak konsentrik ya. Dengan yang 0,25, tapi sebelah atasnya. Itu. Terus saya gambar 1, 0, kalau nggak digambar, nah 0 hanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari sini kita lihat bahwa dua kontur yang berbeda dengan K yang sama bisa terpisah. Supaya nggak terlalu banyak, kita lihat ini. Ini 0,25, ini juga 0,25. Kurvanya misah. Nggak apa-apa. Jadi jawaban pertanyaan yang kedua tadi, bisa terjadi? Bisa. Ya, oke. Nah, moga-moga dipahami kata si kakek. Oke. Saya tutup ini, lihat yang lain ini. Kita gambar juga. Persamaan kurva ketinggian, berarti setnya diganti K. Nah, ini kan gambarnya hiperbola ya. Kalau nggak membuka ke sumbu X, ke sumbu Y. Kalau K-nya positif coba. Kalau K-nya misalkan 2 aja. Atau ya 4 lah supaya 2 kuadrat. Ini saya bisa bikin
Y kuadrat per 2 kuadrat min X kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Hiperbola yang nggak boleh 0 adalah Y-nya. Kalau Y-nya 0, nggak mungkin ruas kiri negatif, ruas kanan harus jadi 1. Jadi Y-nya nggak boleh 0, berarti membuka ke sumbu Y. Gitu ya. Dengan di sininya 2 gitu. Nanti di sini 2 tuh. Dan min 2. Hiperbola. Oke, kita lihat aja dari hitungan sini. Oh, saya pakai K-nya 0 dulu yang ekstrim. Kalau 0 gimana? Ini bukan hiperbola. Kalau hiperbola ininya 1. Kuadrat-kuadrat salah satu negatif, ininya 1. Kalau 0, ya kita selesaikan. Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Atau Y sama dengan plus min X. Ya, Y sama X dan Y sama min X. Belum digambar ya. Ya, nanti digambarnya Y sama X dan Y min X. Kalau K-nya besar 0, kayak tadi yang saya hitung, hiperbola membuka ke sumbu Y. Kalau K-nya kecil 0, maka bentuknya saya kalikan minus semuanya, kiri kanan, dari sini. Jadi ini, hiperbola membuka ke sumbu X. Nah, kita gambar ini, pasang garis yang ini. Kalau K-nya positif, ini 0,5. K-nya negatif, ini. Jadi kasih label ya ini, min 0,5 itu ini K-nya. Ini 0,5 yang garis ini. Dan seterusnya. Itu gambar kurva ketinggiannya. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Kalau nggak saya bablas aja, apalagi rada ketinggalan nih. Lanjut. Ah, ini. Halo? Ada yang tanya? Bapak. Ya? Iya. Saya agak bingung. Yang nomor 2, yang nomor 1? Yang nomor 2. Yang K besar 0, K kecil 0 itu. Harus tahu dulu gambar ini. X kuadrat per 2 kuadrat ditambah, salah satu negatif. Y kuadrat per 3 kuadrat sama 1, udah tahu belum? Udah yang kemarin ya. Yang kemarin kapan? Udah lupa saya juga. Pokoknya ini hiperbola ya, kalau salah satu negatif. Kuadrat-kuadrat, salah satu negatif hiperbola. Hiperbola itu kalau bentuk kuadrat gitu, dia gambarnya kalau nggak membuka ke sumbu X, membuka ke sumbu Y, salah satu. Nah, melihatnya gimana? Kita lihat di sini, di persamaan ini. Mana yang nggak boleh 0? Kalau saya ambil Y-nya 0, mungkin nggak? Y-nya 0, X-nya boleh, X-nya 2. 2 kuadrat per 2 kuadrat kan jadi 1. Tapi kalau X-nya 0, berarti yang ini 0 nggak ada, tinggal ini. Oh, nggak mungkin, ini kan pasti negatif seluruhnya ruas kiri. Padahal sama dengan 1. Berarti Y nggak boleh 0. Nah, Y paling kecil adalah ini, 3. Y paling kecil 3. Ini skalanya di sini saya ganti skala baru ya. 1, 2, supaya bisa ngegambar. Paling kecil Y-nya 3. Y-nya nggak boleh 0. Nah, maka dia akan membuka ke sumbu Y gitu. Di min 3 ya sama, simetri. Gitu. Jadi, waktu yang ini berarti yang mana? Yang atas, yang bawah. Yang ini ya. Ini K-nya kecil 0, jadi ininya udah positif. Dari sini sebenarnya diolah lagi, ditulis gini. Per min K dikurang Y kuadrat per min K sama dengan 1. Ingat, ini positif karena K-nya negatif. Nah, itu membuka ke yang nggak boleh 0 di sini sekarang. X-nya di sini. Kalau ini X-nya yang nggak boleh 0 ya. Kalau X-nya 0, nggak mungkin ini. Sorry. Kenapa? Saya salah ngitung. X-nya di sini nggak boleh 0. Yang ini juga X-nya yang nggak boleh 0 ya. Kalau X-nya 0, nggak mungkin. Salah berarti barusan.
Ini salah. Pantesan. Ini yang nggak boleh 0, yang X ya. Kalau X-nya 0, nggak mungkin. Ini jadi negatif, ini 1. X-nya yang nggak boleh 0, berarti ini, di 2 dia. Sini. X-nya paling kecil 2. Di gambarnya yang ini. Sorry, salah tadi. Sama dengan di ini. Nanti tinggal dilihat, ini min K-nya kan udah positif. Kalau K-nya negatif. Persis kayak yang ini. Kalau yang kedua, nanti Y-nya yang nggak boleh 0. Membukanya ke sumbu Y. Dilihat lagi waktu saya membahas parabola, hiperbola, dan elips. Ya, sebelum vektor rasanya itu. Nanti dilihat lagi. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Kalau usah di-save. Pak mau bertanya, Pak. Oh ya, masih yang ini? Iya, masih yang keseluruhan dari ini, Pak. Kan Ya. nanti dikasih persamaannya gitu. Nah, saya masih bingung nentuin bentuknya gitu, Pak. Itu gimana gitu? Apa bentuk. emang tidak dari sananya? Bentuknya tergantung ininya nanti. Tergantung ininya. Tentunya nggak akan dikeluarin soal model gini. Misalkan, Z sama dengan XY kuadrat ditambah sin X kuadrat kali Y. Ini kan persamaan kurva ketinggiannya berarti XY kuadrat ditambah sin X kuadrat kali Y sama dengan K gitu kan. Setnya diganti K. Suruh gambar ini mah saya juga nggak bisa, kecuali ya pakai kalkulus kayak yang di semester 1. Cari titik stasioner, cari kapan fungsinya turun, naik, cari kecekungan. Lama nggak akan ngujikan yang gitu di bagian ini. Ya ini untuk berbagai K, gambar aja pakai GeoGebra gitu ya. Atau pakai Maple. Jadi yang ininya nanti agak spesial khusus. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Jadi jangan dibayangkan nanti, wah ya susah tuh. Ya memang, kalau sembarang sih. Gambarkan peta kontur dari body mass index. Jadi ini fungsinya ini. B sama dengan M dibagi H kuadrat. Nanti kalian gambar ini, B-nya diganti K. Fungsinya M per H kuadrat. Gitu ya. K-nya, nah ini salah. Ya B-nya atau K-nya sama aja. Digambar untuk misalkan kalau B-nya 10 berarti gambar 10 sama dengan M per H kuadrat. Atau M sama dengan 10H kuadrat. Terserah sumbunya mau mana. Ini mau sumbu H, ini sumbu M boleh. Mau dibalik juga sumbunya boleh. Pokoknya ngegambar kurva ini, parabola. Oke, ini sendiri ya yang ketiga. Nah, saya lanjut sekarang. Fungsi 3 peubah hanya selintas aja ya ini, untuk mengenali aja. Kalau fungsi 3 peubah, variabelnya ada 3, X, Y, Z. Kalau X, Y, Z dipakai, nanti fungsinya pakai huruf apa? Biasanya pakai huruf U itu atau V. U fungsi dari X, Y, Z gitu ya. Kayak gini. Di sini X, Y, Z-nya variabel bebas. Contohnya kenapa muncul fungsi 2 peubah ini? Dari masalah biologi muncul. Ikan yang sedang bermigrasi biasanya bergerak menentang arus air. Ya, kayak salmon gitu ya, kalau mau bertelur. Ya, dari laut ke sungai, tentang arus. Udah bertelur, mati lagi dia, kasihan bener. Bila kecepatan arus air adalah U, dan kecepatan berenang ikan adalah V, tentunya V harus lebih besar dari U, kalau enggak ya dia ke bawah arus gitu ya, mundur dia. Maka untuk menempuh jarak sejauh D adalah waktunya T sama dengan D dibagi V kurangi U. V harus lebih besar dari U ya. Nah ini kan 3 variabel. Ada jarak, ada V, ada U.
kita menghitung waktunya. Waktu sebagai fungsi dari jarak tempuh, kecepatan arus, dan kecepatan ikan. Salah nunjuk, kecepatan arus dan kecepatan ikan. Yang lain lebih nyata ini, itu ya nyata juga. Ini temperatur udara dalam sebuah ruangan. Kalau di ruangan kan koordinatnya X, Y, Z. Bayangkan kan ini sekarang ada di ruangan, di titik tertentu di dalam ruangan, itu bergantung X, Y, Z. Tentunya harus ada titik rujukan. 0,00-nya di mana, misalkan sudut ruangan itu bawahnya 0,00 gitu. Nah, temperaturnya bergantung ke posisi X, Y, dan Z. 3 peubah. Oke ya, kita nggak akan terlalu jauh di sini. Biarkan saja cuma untuk diketahui aja. Oke. Yang berikutnya limit. Nah, hobinya Pak Oki kalau udah soal susah. Limitnya nggak akan dibicarakan pakai epsilon delta. Sangat tidak perlu buat kalian. Tapi menghitungnya harus bisa. Nah, coba kita baca aja pelan-pelan ya. Misalkan set fungsi 2 peubah. Dan A, B bilangan anggota R2. Pasangan bilangan real. Kita akan mengamati, ingat kalau limit tuh, kecenderungan nilai fungsi bila X dan Y-nya mendekati titik ini, ya titik limitnya. Ingat, jadi limit itu kecenderungan nilai ya. Belum tentu sama dengan nilai fungsinya. Kalau di satu peubah kan dulu gampang ilustrasinya. Yang gambarnya gini. Misalkan. Ini misalkan ini titik C, ini titik 5, tapi nilai fungsinya di sini gitu kan. Nah, nilai limitnya kan kalau X mendekati C, cenderung 5. Tapi nilai fungsi mah di C, bukan 5 di sini. Gitu ya. Jadi, nilai limit nggak selalu sama dengan nilai fungsi. Secara umum sih. Oke. Nah, oke, sebentar. Lanjut lagi. Coba perhatikan grafik dan peta kontur ini udah diberikan seperti ini. Ini ada grafik seperti ini gambarnya. Aduh, ini nggak bisa diputar ya. Coba saya mau buka Maple sebentar supaya bisa dilihat dengan bagus. Nanti loading dulu Maple-nya. Oke. Saya bawa ke layar sini Maple-nya. View zoom-nya, zoom si ujung 50%, moga-moga kebaca. Kita gambar fungsinya tadi. Apa ya fungsinya? Tadi. X kuadrat min Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat. Saya mau plot. Harus manggil dulu library plot. Plot. Gitu. Plot. Karena 3 dimensi, jadi plot 3D. Kalau ruang itu plot 3D, kalau plot aja hanya XY. Apa tadi? Lupa lagi. Min 1 plus. X pangkat 2 min Y pangkat 2. Salah. X pangkat 2 min Y pangkat 2. Seluruhnya dibagi. Dia gitu. Harus dikurung. Supaya nggak kabur. Kurung. Dibagi X pangkat 2. Ditambah Y pangkat 2. Salah ngetik lagi. Pangkat 2. Kemudian kita kasih range-nya. X-nya katakan dari min 2 sampai 2. Y-nya juga kita kasih range min 2 sampai 2. Kalau nggak tahu tinggal help plot 3D gitu. Nanti ada contohnya. Bukan help tanda tanya gitu ya. Kalau kita nulis itu. Oke. Lah. Kenapa? Oh, ini kurungnya kurang. Salah sintaks.
Nah, ini gambarnya persis yang saya ini tadi. Cuma kalau di Maple kita bisa putar-putar gitu ya. Nah, oke. Coba. Saya koordinatnya pengen normal. Akses gitu kalau nggak salah ya. Salah normal. Saya lupa optionnya. Nah, betul. Supaya gambarnya sumbu X, sumbu Y jangan dikotakin kayak tadi. Aduh, ini gimana ya supaya agak tegak. Muterinnya juga kadang-kadang. Gitu. Oke. Coba. Nanti dulu saya mau reka-reka dulu. Kalau ini berarti sumbu X-nya yang ini dia. Kayaknya gambarnya cocoknya. Gara-gara keputar-putar sama saya. Nanti dulu. Kalau, iya betul, sumbunya harusnya kayak gini. Cocok nggak dengan gambar saya? Cocok ya. Nah, pertanyaan saya gini. Mau mengamati nanti teksnya berikutnya di slide-nya. Tapi mau ngamati. Kalau kita lihat hanya sepanjang sumbu X, ini sepanjang sumbu X nih, ya, termasuk yang negatifnya dari sana. Sepanjang sumbu X, jadi kata di sini nih, gimana yang ngegedein? Moga-moga kelihatan jelas di kalian. Saya ambil satu titik ini di sumbu X, yang panah putih itu ujungnya, ujung panahnya ambil satu titik di sumbu X. Nilai fungsinya berapa? Pipit, coba. Kalau saya ambil titik 1,0 di sini, X-nya 1, Y-nya 0. Berapa nilai fungsinya, setnya? Pipit. Ayo, Pit, ditanya supaya pintar kamu. Hah? Hah? Berapa? Pak, saya amatin dulu. Apa dulu? Aduh, suaranya kurang jelas. Internet kamu juga kayaknya lagi jelek mungkin di sana. Ini, set sama dengan ini fungsinya. Kalau saya ambil titik 1,0, masukin aja di sini. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. Hasilnya 1 kan? 1 kuadrat dibagi 1 kuadrat. Jadi sebenarnya sepanjang sumbu X ini, ya, sepanjang sumbu X itu nilai setnya selalu 1 ya. Nih, sepanjang sumbu X ini nilai setnya tuh selalu setinggi 1 dari yang X negatif juga. Gitu ya. Sepanjang sumbu X, nilai fungsinya, kenapa? Karena sepanjang sumbu X, berarti kalau sepanjang sumbu X, nilai Y-nya selalu 0. Ya, ini sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X, nilai fungsinya selalu 1, karena kurvanya yang ini, yang melengkung ke atas ini. 1 terus, atau dihitung dari sini. Kalau Y-nya 0. Kalau sepanjang sumbu Y, ini sepanjang sumbu Y. Sepanjang sumbu Y berarti X-nya 0 kan? Setnya selalu min 1 ini. Setnya yang ini nih. Jadi di sumbu Y, ambil misalkan titik 1 di sumbu Y, nilai fungsinya mana? Nilai fungsi setnya ya ini, bawah. Min 1. Di sini juga min 1. Min 1. Nah, yang penting mau dilihat adalah kalau saya amati sepanjang sumbu X, berarti grafiknya yang di atas sini cenderung setnya selalu 1 ya. Jangan di 00. 00 itu titik limitnya nggak kita lihat. Tapi kalau saya amati sepanjang sumbu Y, gitu, sepanjang sumbu Y yang ini, nilai fungsinya selalu ini, min 1. Nah, yang seperti ini nggak punya limit. Karena kalau limit itu nilainya harus tunggal. Didekati dari manapun harus menuju satu nilai. Ini kita lihat kalau sepanjang sumbu X, dapatnya 1. Kalau sepanjang sumbu Y berarti yang ini, grafiknya berarti yang ini, bawah. Selalu min 1. Ya, limitnya min 1 sepanjang sumbu Y. Oke, begitu ya.
Itu yang saya tanyakan di sini. Sepanjang sumbu X. Bisa juga dilihat dari ini gambar kurva ketinggiannya nih. Nih, coba dilihat. Sepanjang sumbu X itu adalah kurva ketinggian dengan nilai K-nya 1. Ini kurva ketinggiannya garis ini, panjang sumbu X. Kecuali di 00 ya, di 00 nggak terdefinisi fungsinya. Kalau dilihat sepanjang ini, untuk K-1, itu kurva ketinggiannya yang biru ini, yang tegak. Jadi sepanjang sumbu Y cenderung 1 terus. Sepanjang sumbu X cenderung 1 terus. Apa benar? Coba kita lihat di dalam sini. Caranya ini kita zoom beberapa ribu kali jadi gambar yang kanan. Ini di zoom. Kiri dan kanan ini lihat skalanya ini kecil sekali. X-nya dan Y-nya. Bentuknya gini terus. Sepanjang sumbu X ya selalu 1. Sepanjang sumbu Y selalu -1. Nilai setnya. Gitu. Oke ya. Ini selalu 1. Sepanjang sumbu Y -1. Nah, yang dikit ini, sebenarnya ini udah nggak perlu. Kalau ada dua pendekatan jalur di mana nilai limitnya beda, ya limitnya nggak ada. Ini mau dilihat lagi. Sepanjang garis Y sama dengan X. Y sama dengan X kita lihat. Lewat kurva ketinggiannya. Yang ini. Yang hijau Y sama X. Y sama dengan X itu kurva ketinggian dengan K-nya 0. Jadi kalau dibikin K-nya 0, gambarnya dapat Y sama X. Nah, beda lagi. Sebenarnya cukup 2 aja berbeda, limitnya dikatakan nggak ada. Ya, intuitifnya dulu. Coba yang lain. Kalau saya sekarang punya fungsinya ini. Ya, fungsinya yang lain. Ini paraboloida, gambarnya seperti ini. Ini gambar kurva ketinggiannya berupa lingkaran-lingkaran. Kita lihat sepanjang manapun kalau X, Y-nya mendekati titik 0,0, cenderung nilai fungsinya menuju nilai yang sama, yaitu 0. Lewat sumbu X, sumbu Y, sumbu X, atau Y sama dengan X, selalu menuju nilai fungsinya 0. Nah, yang gini dikatakan punya limit. Gitu ya. Nah, sekarang yang penting gini. Kita harus lihat bahwa di fungsi satu peubah, limit X mendekati C, itu kan kita lihat ada limit kanan, ada limit kiri. Seperti gambar ini ya. Kalau di dua peubah, limit dari X, Y, kan variabelnya 2. Ini kita lihat arahnya bisa banyak. Jangan 00 lah, A, B gitu limit. 00 terlalu spesial. Ya. Kalau X, Y menuju AB, arahnya bisa banyak sekali. Dan kalau limit itu ada, maka nilainya harus sama semua. Lewat jalur yang manapun. Jalurnya tak hingga banyaknya. Masih ada, bisa lurus, bisa jalurnya lengkung-lengkung, pokoknya menuju AB gitu. Bisa ini, jalurnya ada tak hingga buah banyaknya. Jadi nggak dikenal limit kiri kanan. Kalau di satu peubah mah hanya dari kanan atau dari kiri. Nah, di fungsi dua peubah itu ngitung limit secara umum sangat rumit, gitu ya. Jadi karena sangat rumit, kalian yang diuntungkan. Soal-soalnya dibatasi. Gitu. Nah, saya nggak akan terlalu teoritis di sini. Saya akan ke sini, yang biru. Untuk membuktikan limit fungsi dua peubah tidak ada, membuktikan tidak ada, cukup dicari dua jalur berbeda. Di contoh yang paling awal itu sepanjang sumbu X, itu dilihat
sepanjang sumbu Y. Nah, kalau dapat hasil nilai limitnya beda, udah limit itu nggak ada. Yang rada celaka kalau kita ambil sepanjang sumbu X, dapat nilainya misalnya 5, nilai setnya. Sepanjang sumbu Y, dapat juga 5. Jangan nyimpulin limitnya ada, itu baru 2 jalur. Bisa juga dilihat sepanjang Y sama dengan X, dapatnya 5 lagi. Nah, jangan nyimpulin limitnya ada itu baru 3 jalur. Menyimpulkan limitnya ada, tidak boleh pakai pendekatan jalur gini. Pendekatan jalur gini hanya dipakai untuk yang limitnya nggak ada. Jadi lewat jalur 1 misalnya ketemu nilai 7. Lewat yang ini, ketemunya 5. Nggak boleh. Limit harus tunggal. Jadi ya, untuk menunjukkan tidak ada, cukup dicari 2 jalur yang menuju AB, tapi hasil limitnya tidak sama. Kalau sama, nggak bisa nyimpulkan apa-apa. Jadi, bagaimana menunjukkan limitnya ada? Kalau mau menunjukkan limitnya ada, harus fungsinya yang kita operasikan, nggak boleh ngelihat jalur-jalur lagi. Ya, kira-kira intuitifnya itu. Nah, kita lihat saja soal-soalnya, supaya kalian meresap apa yang saya maksudkan. Oke, bentar saya mau ngintip dulu ini. Setelah ini. Nah, ini bahan hari ini harusnya habis sampai sini. Itu pas silabus, tapi nggak tahu bisa habis nggak. Nih contohnya. Soal sangat populer ini nanti. Menunjukkan limitnya tidak ada atau menghitung limitnya kalau ada. Atau terbuka soalnya. Periksa apakah limit ini ada. Itu rada susah kita. Ya, coba kita lihat satu persatu. Ini. Nah, kalau mau menunjukkan limitnya ada, kita harus berusaha yang jadi masalah hilang. Kadang bisa dilakukan, kadang tidak. Ya. Coba, ini yang masalah berapa? Limit X, Y menuju 22. Jadi, kalau saya substitusikan ini X-nya 2, Y-nya 2, masalah ini jadi 0. Bisa dicoret nggak? Nah, kebetulan ini bisa difaktorkan aja yang atas. Faktorkan, coret ya. Boleh dicoret karena kita nggak ngitung di 22 sebenarnya. Tapi kecenderungan kalau menuju 22. Coret. Nah, ini nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, hitung aja, substitusikan kayak ngitung nilai fungsi. Beres, berarti limitnya 4. Ya. Jadi kalau menunjukkan limitnya ada, harus dioperasikan, kemudian ditunjukkan ada hasilnya. Yang ini agak sedikit susah ini. Coba. Masalah nggak? Saya masukkan 0, 0. Masalah penyebutnya 0. Nggak ada yang bisa dicoret lagi kayak tadi. Nah, di sini berperanan prinsip apit. Ada petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk ini, mas saya juga mungkin nggak bisa. Ya. Saya nggak kepikir nih, ternyata pakai prinsip apit gitu. Ini kita lihat ini. X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat, itu pasti lebih besar dari, lebih kecil dari 1 ya. Ini kan atasnya X kuadrat. Penyebutnya X kuadrat ditambah bilangan positif. Berarti penyebutnya lebih besar dari X kuadrat. X kuadrat dibagi bilangan yang lebih besar dari X kuadrat. 1. Bentuknya kuadrat. Berarti pasti juga lebih besar dari 0, betul? Ya. Oke, setuju? Nah, sekarang kedua ruas mau saya kalikan dengan Y. Nah, tapi kan Y bisa positif, bisa negatif. Kalau dikali bilangan negatif, ini berubah tanda ininya, persaksamaannya. Kan kalau saya punya A kecil B, kalau dikali bilangan negatif,
dikali min 5 itu min 5A menjadi min 5B itu ya, berubah tandanya kalau negatif. Kalau kali positif masih tetap. Kalau dikali Y, wah Y-nya kan nggak tahu bisa positif bisa negatif. Jadi saya akan bekerja dengan mutlak. Dengan mutlak. Dikalikan mutlak Y sama saya. Ya. Jadi saya mau ngelihat mutlak aja ini. Mutlak. Betul juga kecil 1. Mutlak X kuadrat Y. Kan dikalikan mutlak Y nih. Semua ruas. Ditambah Y kuadrat. Mutlak Y. 0 kali mutlak Y ya 0. Betul? Dikalikan 3 boleh. Kalikan 3. Kalikan 3 kali 0 ya 0. Nah, sekarang ngitungnya saya pakai prinsip apit. Limit X menuju, bukan X ya. Dua peubah X, Y menuju 0, 0. Saya pakai yang kirinya dulu ini. Dari 0, konstanta ya 0 ya. Limit yang kanannya. X, Y menuju 0, 0. Dari 3 mutlak Y. Ini nggak masukin, nggak ada masalah. Masukin Y-nya, X-nya nggak dipakai. 0 juga. Nah, berdasarkan prinsip apit, berdasarkan prinsip apit, saya nulis di mana lagi ya? Menurut prinsip apit, maka limit X, Y. Aduh, tulisannya. X, Y menuju 0, 0. Dari yang tengah juga 0. Karena limit yang ini 0, limit yang ini 0, limit tengahnya. Tapi ada mutlaknya ya. Dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya 0 juga. Dan kita udah punya teorema dulu. Kalau limit mutlaknya 0, maka limit tanpa mutlaknya juga 0. Jadi limit ini 0 ya. Limit dengan mutlaknya 0, limit tanpa mutlaknya ya 0 juga. Oke, jadi limitnya ada yang ini. Yang ini juga tadi limitnya ada. Nah, kita lihat sekarang menunjukkan yang limitnya tidak ada. Kita lihat ini. Semua ini yang tidak ada dengan berbagai variasi. Ingat, alatnya untuk menunjukkan limit tidak ada, cari 2 jalur di mana limitnya nanti tidak sama. Coba kita lihat yang ini dulu ya, satu-satu. Untung udah ada solusinya. Agak sampai jam 12 lebih dikit ya, kan kalian nggak ada kuliah jam 1. Yang limit mau saya habisin nih. Moga-moga jam 12 beres, supaya nggak terlalu ketinggalan. Periksa ini. Sebenarnya awalnya sama kayak tadi, coba dicoret dulu, bisa nggak? Masih masalah nggak? Coba saya, ini kan bisa dicoret kan? Limit X, Y menuju 0, 0, X kuadrat tambah Y kuadrat, ini X kuadrat min Y kuadrat, kali X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini bisa dicoret, tapi masih masalah. Kan nggak bisa dihitung tetap. Dan ini memang nggak bisa dioperasikan sehingga dapat nilai. Karena memang ini limitnya nggak ada. Oke, kita lihat. Nah, jadi harus kalau menunjukkan limitnya nggak ada, harus cari 2 jalur di mana limitnya berbeda. Tahap awal selalu melihat sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Oh ini ya, tadi nggak bisa. Itu. Ini ternyata saya macet sini. Jadi kita tebak bahwa limitnya mungkin nggak ada. Kita coba. Mencobanya sepanjang sumbu X dan sumbu Y dulu. Kalau belum tahu apa-apa ya. Sepanjang sumbu X. Kalau sepanjang sumbu X, berarti Y-nya 0, betul? Sepanjang jalurnya, ya saya gambar 2 dimensinya aja.
sepanjang sumbu X melihatnya. Berarti Y-nya selalu 0 kalau sepanjang sumbu X. Berarti Y-nya selalu 0. Ini menjadi limit X, Y menuju 0,0 dari 1 X kuadrat itu berapa? Ini berapa? Ini aja. Bilangan dibagi 0. Dan ini selalu positif, ini selalu positif. Jadi, plus tak hingga ya. Gitu. Nah, ngitung limit harus kalian review lagi kalau nggak tahu ini. Bilangan dibagi 0, kita lihat tandanya. Kebetulan ini tandanya positif, X kuadrat pasti positif. Jadi plus tak hingga. Sepanjang sumbu Y. Kalau sepanjang sumbu Y, berarti X-nya 0 kan? Belum dihitung limitnya. Hanya melihat di sepanjang sumbu Y. Sepanjang sumbu Y itu X-nya harus 0 terus. Gitu. Jadi tinggal limit 1/min Y kuadrat. Nah, kalau dimasukkan ini bilangan yang nggak 0 dibagi 0. Hasilnya kemungkinan plus tak hingga atau min tak hingga. Atau nggak ada gitu ya. Kalau tandanya nggak seragam, nggak sama semua. Tapi kita lihat ini, pembilang positif, bawah pasti selalu negatif. Menuju 0. Jadi min tak hingga. Nah, dengan demikian ini saya udah dapat 2 jalur yang berbeda, hasil limitnya beda. Simpulkan, nilai limitnya tidak ada. Begitu. Oke? Nah, nanyanya nanti ya setelah tuntas kalau mau tanya. Setelah contohnya tuntas. Yang ini. Kembali, ini limitnya juga nggak ada. Jadi jangan berusaha dicari-cari, dicoret-coret, nanti ada gitu, nggak ada. Coba kita periksa. Oh, sekarang saya mau sama langkahnya mencari 2 jalur supaya nilai limitnya beda. Kalau mencari sepanjang 2 jalur nanti limitnya sama terus ya kita nggak berhasil itu menunjukkan nggak ada. Saya ambilnya sekarang sepanjang garis X sama dengan Y. Mau sepanjang sumbu X juga kalian boleh ya. Ambil sepanjang sumbu X. Coba sepanjang sumbu X aja dulu. Sepanjang sumbu X. Berarti Y-nya 0. Ini menjadi limit X, Y menuju 0,0. Apa? X, Y-nya 0. X kali 0, X kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan, saya belum menghitung limitnya, tapi saya mau sederhanakan dulu fungsinya. Menuju 0,0. Pipit masih menyimak, Pipit? Masih, Pak. Ini berarti atasnya X kali 0 bukan limit, hanya dihitung aja nilai fungsi ini ya. X kali 0, 0 dibagi X kuadrat, X pangkat 4. Belum dilimitkan fungsi ini sama dengan fungsi 0. Ini belum dilimitkan, ini mah notasi limitnya masih tetap aja di bawah terus. Ini fungsi 0. 0 dibagi X pangkat 4. Ya, 0. Limit dari konstanta 0. Boleh sepanjang sumbu X dapatnya itu. Coba sepanjang sumbu Y. Berarti X-nya sama 0. Limit X, Y menuju 0, 0. X-nya 0. Berarti 0 kali Y dibagi 0 kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2. Sama dengan belum dilimitkan, jadi notasi limitnya masih ditulis aja. Ini saya sederhanakan, 0 per Y pangkat 4 sama dengan limit X, Y menuju 0,0. Ini fungsi 0. Dapat sama. Nggak berhasil. Kita
Jangan mengatakan, limitnya 0. Itu baru 2 jalur. Kalau untuk mengatakan limitnya ada, harus semua jalur. Nggak bisa pakai jalur-jalur. Karena jalurnya ada tak hingga banyaknya. Tapi karena sama, saya belum berhasil menunjukkan limitnya tidak ada. Coba lagi yang lain. Ini. Sepanjang garis X sama dengan Y. Nah, ininya ngambilnya gimana sih? Pokoknya kalian boleh mengamati limit ini menuju 00. Jalurnya boleh garis ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh lengkungan sini. Pokoknya asal dia melalui 00 ini jalurnya. Jadi Y sama dengan X boleh. Ya, atau X sama Y. Tapi nggak boleh misalkan amati sepanjang garis X sama dengan 2Y tambah 1. Nggak boleh karena ini nggak melalui 00. Ya, jadi harus mengambil jalurnya yang melalui titik limitnya. Itu ini. Oke. Aduh, udah ada nih ya. Bentar ya. Saya ini persis di baratnya Masjid Nurul Huda. Dan kira-kira itu 30-an meter lah dari rumah saya. Oke. Sepanjang X sama dengan Y. Jadi ganti X-nya dengan Y. Saya hitung, X-nya diganti Y. Ketemu ini. Nah, ini limitnya berapa? 1 per ini. Bilangan dibagi 0. Kemungkinan plus tak hingga, min tak hingga, atau nggak ada. Kita lihat tandanya. Seragam nggak semua? Pembilang selalu positif, 1 tuh. 4Y kuadrat selalu positif. Bilangan dibagi 0, positif, positif. Jadi plus tak hingga. Nah, kalau saya rangkai dengan yang tadi sepanjang sumbu X. Tadi kan sepanjang sumbu X. Nilainya 0 ya. Mana tadi ini? Sepanjang sumbu X dapatnya 0. Sepanjang garis ini dapatnya plus tak hingga. Dari 2 itu sebenarnya udah selesai. Berarti limitnya nggak ada, karena beda. Tapi katakan yang tadi, yang merah, yang ini, saya nggak ngamati. Saya ngamatinya baru 1 ini. Plus tak hingga. Ngamati lagi saya yang lain, garisnya. Yang X sama dengan min Y, ini juga boleh melalui 00 juga ini. Hitung lagi, X-nya ganti dengan min Y. Ganti min Y. Ketemunya gini. Kembali bilangan dibagi 0. Nah, kita lihat ini selalu negatif, ini selalu positif. Jadi, min tak hingga. Nah, dari 2 ini, kesimpulan limitnya tidak ada. Begitu ya. Oke. Nah, limitnya tidak ada. Saya bahas satu lagi ya, sebentar ya. Masih 54. 6 menit cukup lah yang terakhir. Kalau udah ketemu 2 jalur, limitnya beda, ya simpulkan limitnya nggak ada. Nih yang terakhir. Agak variasinya lain. Coba kita ikuti ya. Ini limitnya juga nggak ada. Jadi kalau udah dikasih tahu nggak ada, ya cari jalur supaya nilai limitnya beda. Kita lihat, sepanjang sumbu X saya hitung. Kalau sepanjang sumbu X, Y-nya 0. Ini masukkan Y-nya 0, ini 0. 0 dibagi X pangkat 4. 0 dibagi X pangkat 4, ya fungsi 0. Ya. Fungsi 0 limitnya 0. Sepanjang sumbu Y. Moga-moga dapat beda nih. Kalau beda, selesai. Kita kuliahnya beres. Kalau masih 0 juga, kita harus cari jalur lain. Oke. Y-nya 0. Sumbu Y X-nya 0. Ini 0, X kuadrat jadi 0. X pangkat 4-nya juga jadi 0. Ini menjadi 0Y, ya 0 dibagi Y kuadrat. 0 dibagi Y kuadrat, ya 0. Baru dilimitkan ini. Agak sial nih. Dapat 2 jalur,
limitnya masih sama. Jangan menyimpulkan limitnya ini, gitu ya. Apalagi ini udah dikasih tahu bahwa ini limitnya nggak ada. Cari jalur lain. Saya ambil sepanjang garis lurus yang manapun. Ya. Jadi sekarang ini menuju 0,0-nya. Tadi kan sumbu X, sumbu Y. Sekarang sembarang garis aja yang melalui 0. Sembarang garis lurus berarti bentuk persamaannya ini. Y sama MX. M-nya bisa negatif juga. Ini udah mencakup semua garis lurus yang melewati 0. Hitung lagi limitnya. Ganti Y-nya dengan MX. Y-nya ganti MX. Sederhanakan. Nah, kita lihat. Kenapa 0 ini? Kenapa 0? Kenapa coba 0? Oh, nggak ada masalah ya. Tinggal masukin aja X-nya 0. Ini langsung dihitung limitnya. M kali 0 ditambah 0 kuadrat tambah M kuadrat. Jadi pembilangnya kalau dimasukkan 0, bawahnya 0 kuadrat ditambah M kuadrat. Ini 0 kali M. Ya hasilnya 0 kan? 0 dibagi M kuadrat. Ya 0. Aduh sial, sepanjang YMX juga 0. Masih sama terus. Apakah limitnya sama dengan 0? Enggak. Karena masih ada jalur lain. Bisa parabola jalurnya ke sini. Bisa fungsi pangkat 3. Nah, di kuliah ini dibatasi kalau memang limitnya nggak ada, cukup dicek dengan garis lurus dan parabola. Yang ini akan saya cek sekarang dengan garis ini. Boleh juga Y sama min X kuadrat, tapi nggak usah pakai sampai pangkat 3. Kalau memang nggak ada, nanti diuji dengan garis lurus dan diuji dengan parabol, pasti hasilnya beda. Coba kita periksa sepanjang parabola ini. Jadi ganti Y-nya dengan X kuadrat. Idenya kenapa ini? Bukan X sama dengan Y kuadrat gitu pilihnya. Karena pengen pangkatnya supaya sama. Kalau Y sama X kuadrat, ini X kuadrat kali X kuadrat. X pangkat 4 atasnya. Ini X pangkat 4, ini Y-nya diganti X kuadrat jadi X pangkat 4. Nah, nanti X pangkat 4-nya bisa dicoret. Ya. Y-nya ganti dengan X kuadrat. Menjadi itu. Ini coret dulu. Belum dilimitkan, jadi tinggal setengah. Limit dari setengah. Ya, setengah gitu ya. Sebenarnya ada satu langkah sebelum itu. Limit X, Y menuju 00. Ini dicoret dulu jadi setengah. Limit dari konstanta ya setengah. Nah, beruntung sekali beda. Jadi dengan jalur ini, ada 2 jalur berbeda. Misalnya pakai yang ini, jalurnya dengan yang ini. Limitnya beda. Limitnya tidak ada. Boleh juga pakai yang ini terakhir dengan yang ke-1. Gitu. Jadi nanti kalau menunjukkan limit tidak ada, kalian harus mereka-reka jalur apa 2 buah sehingga nilai limitnya beda. Begitu? Hari ini silakan kalau ada pertanyaan. Saya Bapak, ya, silakan. itu Pak yang soal tadi yang awal-awal yang ada limitnya itu Pak. Iya, bentar. Yang kalau nggak salah. Saya buka dulu, bentar. Limitnya sama dengan... Bentar. Dibuka dulu. Ya? Yang mana? Iya, kalau nggak salah yang atas deh Pak. Yang ada yang hasil limitnya itu sama dengan 4 kalau nggak salah. Ya? Iya, nah kalau yang itu kenapa bisa langsung tahu Pak? Sama dengan 4 nggak usah dicek pakai jalur-jalur gitu. Nanti tergantung soalnya. Kalau ini sebenarnya waktu tadi udah saya kasih tahu yang ini limitnya ada. Kemudian soal yang lainnya saya bilang ini nggak ada. Kalau di ujian bisa aja periksa apakah limit ini ada atau tidak. Kalau ada, tentukan nilainya. Nah, itu susah kan ya. Nah, kalau soalnya seperti itu, dicoba dulu, anggaplah ada.
bisa nggak dicoret-coret gitu, supaya bisa dihitung tanpa jalur-jalur. Kalau ternyata mentok, kita akan tebak, mungkin nggak ada, saya cari jalur. Gitu. Jadi nggak bisa mastiin dari awal ada atau nggak adanya, ditebak-tebak dulu. Begitu, ya. Susah 2 per ubah susah. Susah sekali limit 2 per ubah tuh. Sama mau tanya lagi, Pak. Ya. Berarti buat ngecek kalau nggak ada limitnya itu kita batasnya cuma sampai parabola aja ya, Pak ya? Kalau sampai parabola masih sama berarti dia ada limitnya gitu ya, Pak? Ya. Bukan artinya ada limitnya, nggak akan dikeluarkan limit yang harus ditunjukkan lewat garis lurus dan fungsi pangkat 3 gitu. Nggak akan. Jadi meskipun lewat garis lurus dan parabola nilainya sama, tetap nggak bisa nyimpulkan limit, tapi yang kayak gitu nggak akan dikeluarkan. Soalnya. Kalau perlu fungsi pangkat 3 untuk menunjukkannya. Jadi kalau yang benar-benar, ya itu. Oke, ada lagi? Pak mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Itu yang di soal nomor 2, Pak, yang pakai prinsip apit, Pak. Kan itu yang awalnya x kuadrat dibagi x kuadrat tambah y kuadrat, itu kan karena kedua variabelnya kuadrat, pasti hasilnya positif kan, Pak? Nah, itu kenapa harus dikasih tanda mutlak lagi, Pak? Sebenarnya mah, karena saya dari sini perlu tanda mutlak tuh yang di langkah ini aja. Karena mau saya kalikan Y. Kalau kalikan Y, dari sini dikalikan Y, saya nggak bisa ngikuti terus tanda mutlak ini. Tanda pertaksamaan ini. Karena kalau dikalikan Y, kan Y-nya bisa positif, bisa negatif. Supaya aman, ya udah aja saya dari awal kerjanya dengan mutlak. Sebenarnya ini mah nggak perlu. Jadi sebenarnya kalau mau lebih ringan lagi ya, itu kan pasti pas ini tinggal gini aja gitu ya. Tapi kalau gini jadi campur aduk saya, ada yang pakai mutlak, ada yang enggak. Padahal di semester 1 rumusnya, kalau limit mutlaknya 0, tanpa mutlak juga 0. Nah, supaya jadi satu kesatuan gitu, saya pakainya kerja dengan mutlak dari awal. Jadi ngelihat fungsi mutlaknya dulu. Gitu aja, supaya bisa jalan. Memang yang ini sebenarnya nggak perlu gitu ya dimutlakan, karena ini udah pasti positif. Ke bawahnya perlu, karena Y bisa positif, bisa negatif. Jadi daripada tadinya nggak perlu, kemudian nanti di sini perlu, ya udah ada dari awal saya pakai mutlak. Oke, ada lagi? Pak, mau tanya, Pak. Ya. Yang mutlak yang di ruas kanan yang 3 yang mutlak itu tuh dari perkalian Y tadi ya, Pak? Gini, kalau saya punya bilangan A kecil B kecil C, saya kalikan dengan bilangan positif D, D-nya positif, akan berlaku AD kecil BD CD. Gitu. Nah, ini semua saya kalikan dengan mutlak Y. Ya. Sehingga mutlak Y kali 0, 0. Mutlak Y kali mutlak ini jadi yang ini. Salah, kali 3Y, 3 mutlak Y. Gitu ya. Kenapa kali 3 mutlak Y? Supaya terbentuk fungsi ini, tapi dalam bentuk mutlak. Hati-hati kalau D-nya di sini kecil 0, berubah semua tandanya. Kalau D-nya kecil 0 jadi gitu. Bayangkan aja, 2 kecil 3. Kalau dikalikan bilangan negatif kali min 5 itu, kan min 10, jadi lebih besar dari min 15. Tapi kalau pengalinya positif, tetap tandanya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu rekamannya.